Hadirinlah pemirsa, besok mujahadah setelah hari Isya, hari Senin malam Selasa Kliwon. Hadirinlah ya. Ayo ngomong. Aduh. Ayo ngomong, dong. Ngomong. Hadirinlah mujahadah besok di tempat Abah. Ya. Burung aja hadir, ini masa kamu nggak hadir? Ya. Oke, ini deketin dulu. Deketin. Pemirsa, hadirinlah. Ini burung aja besok hadir, ini mujahadah. Besok Senin Selasa Kliwon di tempat Abah. Oke. Berkatu. Assalamualaikum pemirsa, besok hadiri mujahadah di tempat Abah Yahya. Bar maghrib ya, ya gimana Pak Narko? Himbauannya apa himbauannya? Ya himbauannya aja apa itu rawuh lah ya, datang itu ngalap berkah. Ngelawat ngalap berkah dalam acara mujahadah. Waktunya pada Isya ya. Di tempat Abah di tempat Masjid Al Barokah, Dusun Sungunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Ditunggu oleh Pak Narko dan juga saya, kami semuanya juga ada Premane Wonosobo. Preman Insap. Ya, Isabella. Hah? Isabella. Nah, itu lagi pelayan-pelayan itu Gus itu. Ya terima kasih himbauannya gimana juga mau himbauan. Datanglah, hadirilah, himbauan. Hadirilah mujadahan besok Senin Selasa Kliwon. Malam Selasa Kliwon itu sangat penting. Sangat penting ya. Sangat. Oke. Gimana himbauannya mujahadah besok hadirilah. Hadir. Yang lengkap dong, hadirilah mujahadah besok malam Senin Selasa Kliwon jam Barisa di tempatnya Abah. Datang. Kalau nggak datang gimana? Lurah kok. Iya. Niku untuk YouTube, nonton ini Bapak nih sudah masuk YouTube semuanya ini. Ini dulu pertama kali datang nggak bisa ke sini, jadi sayang keluar karena nggak bisa masuk. Bapak di luar pun Bapak nggak duduk, nggak terbaring ini kan cengah-cengah. Pak sakit mulut, saya gila ces, tadi kan sakit enggak, sakit jumeneng, gitu. Bahkan sakit lah, melambat tadi kalau tinggal segini, Bapak minyakan ambulan lagi. Bapak sudah bisa turun sendiri dari mobil, betul enggak? Tadi dia turun sendiri dari mobil, kok gaya sekali turun sendiri kayak wong sehat apa nih kok? Padahal semua mantun nih, alhamdulillah. Jadi sekarang datang dia kontrol sampai harapan kami mudah-mudahan sampai betul-betul sembuh 100%. Karena putranya Bapak juga sekolah tertinggi, mondok dan pondok Alfa Rokah itu putranya pun Bapak, namanya pun Mas apa? Mas Udin. Kalau ingin yang bagus betul singkong ya Pak. Putra ibu, saya maringin jenengan. Oh, alhamdulillah, iya betul singkong. Ya, alhamdulillah Pak Udalu. Kalau ingin kau tugi dari Wonosobo kemarin langsung direbus ini Pak, di singkong dari Bapak itu yang dulu setruk itu Pak, yang anaknya mondok di sini. Oh itu Pak, ya yang ingat yang dulu setruk yang di ambulan itu saya datang. Matur nuwun nggih, rasakan pun kapok nih, kapan-kapan betul mulai. Alhamdulillah. Ini jadi faktor itu kan YouTube dan bila tolong buka YouTube pun Pak Yahya. Nek sakit kalian diketuturakan ya, tonggo tepale diajak nonton bareng ini lho Pak Yahya dikenal ke ini obat ini hasilnya sing foto waras iki lho nang kene pirang-pirang diajak nonton bareng. Paham Ibu ya? Sama tuh saya ngajak nonton bareng, nanti suatu ketika ke seorang iki kalau badhe Gusti marima mantu naik lebih kantor ganjaran panjenengan ingkang maringi kabar kok yakin lu bakal kebagian ganjaran itu. Sampun paham ya? Salam ya Bu ya, dilaksanakan ini amanah dari Pak ya. Terus yang tidak kalah penting injang dalu rawuh. Tonggo untuk balik diparingi kabar dan diajak. Kadang mengatakan ingkang satu terangkan saat ini berbicara tentang pengobatan onton pasien ingkang pesan ini coba yang baru yang mana ada berapa orang? Bapak dari mana? Pemalang Muka, Pemalang Kota. Oh, kok tahu Pak Yahya dari mana? Oh, enggak tahu Pak Yahya dari mana?
Pernah di sini. Sakit apa dulu? Komplikasi. Komplikasi itu penyakit rombongan berarti. Iya. Terus sekarang sudah ada perkembangan. Membantu. Yuk maringi kabar kali ibu. Ibu sakit apa ibu ini? Sing manis, kolesterol, ngeten, kencing manis ada kolesterol. Baru kali ini ibu ya kamu begini? Oh minggu kemarin sampai rawat lagi. Oh iya, berarti bukan baru dong. Oh yang baru mantannya, yang ngantar baru kali ibunya 2 kali. Mana lagi? Ibu dari mana? Bulu Ketua dari mana? Wonogiri. Kau tahu Pak ya di sini dari mana? Dari teman rumah Karusuro. Dulu teman ibu sakit apa? Teman ibu yang ngasih tahu itu dulu sakitnya apa? Kanker payudara. Sudah sembuh terus ke sini ibu. Kalau bisa kalau sudah sembuh suruh ke sini lagi bawa cangkingan gitu ya. Kenapa? Oh bosnya teman panjenengan. Tapi kalau udah sembuh udah ya bu ya, udah sembuh. Walaupun sudah sembuh masih sering kontrol ke sini, ngasih tahu sama ibu. Ya ibu ke sini. Ibu sini punya penyakit apa ibu? Kanker payudara juga. Sudah pernah ke dokter sudah. 4 kali. Ternyata apa yang dikatakan saya betul ya, operasi itu tidak jaminan. Kalau memang operasi itu jaminan, setelah dioperasi kan nggak mungkin kambuh lagi kan. Operasi setelah berapa bulan, berapa tahun kemudian, maksimal biasanya 3 tahun kemudian. Ibu dari operasi pertama sampai yang kedua berapa bulan? Berarti berapa tahun? Operasi pertama tahun 2019. Ya terus? Tahun berapa? Kemarin tahun 2022 kan Itu operasi yang keberapa? Operasi yang kedua maksud saya. Berarti jalannya nggak lama ya bu ya? Operasi. Oh ya. Ya intinya yang 2018 itu 2 kali operasi ya bu ya. Terusan yang operasi yang ketiga tahun berapa? 22. Operasi yang keempat? Ya 22. Berarti kan barusan operasi berapa bulan kemudian tumbuh lagi. Ya sekarang udah keempat aja masih tumbuh lagi kan. Berarti sekali lagi operasi itu tidak jaminan. Paham ya? Berulang kali saya ngomong loh, operasi itu hanya ngambil daging tubuhnya aja tapi sifatnya sementara. Nah makanya kalau ngobati daging tubuh yang pertama itu difokuskan ke akarnya saja dulu. Kalau di tempat saya masalah daging tubuhnya hilangnya belakang nggak apa-apa lah, tapi utamakan harus akarnya mati. Karena kalau udah akarnya mati insya Allah nggak mungkin akan tumbuh lagi gitu. Paham kan? Nah di sini tanpa operasi ternyata banyak yang nggak mantun, tapi gini ku syarat itu kita buka YouTube kata Gus Adi. Gimana? Syaratnya kita rajin buka YouTube. Kenapa buka YouTube? Tambah mantap. Karena akhirnya pun mantap, insya Allah cepat mantun pun. Berarti cepat dan buatan pun kesembuhan kepada kami tergantung hati. Ini akhirnya pun mantap, insya Allah bakal mantun dan mantun. Bila bandingkan mantun, rajin juga YouTube pun Pak Yahya, channel pun pengobatan alternatif Bina Pasir. Setuju ya? Tunggu balik diajak nonton bareng. Mana lagi yang baru? Ibu dari mana? Ini kelihatannya pasien pernah kesini belum? Baru kali ini. Tak pokok pakai wajah lama, bukan ya Bu ya? Sakit apa Ibu? Gitu berdiri. Gitu. Iya. Bapak Ibu tahu Pak Yahya dari mana? Dari YouTube atau dari itu? Bukan YouTube ya. Besar saya dari sini gitu ya, alhamdulillah. Daerah Jogja aja Bu ya. Jogjanya mana Ibu? Sambil lagi itu daerah Maguwo. Tapi waktu Pak Yahya tahu di Maguwo belum tahu Pak Yahya. Dulu saya tahun 2006 Bu di Maguwo Harjo.
tinggal di Papua. Oh, pindah ke Papua. Apa bapak yang ngasih di Papua? Tahun itu pensiun, Pak. Angkatan udara yang pindah di Papua. Jadi waktu saya di Bolejo ibu waktu 2006 belum pulang ke situ. Oh iya. Mana lagi pasien yang baru? Dari mana ibu? Pandak Bantul. Baru kali ini ke sini. Mau nanti jadi pasien dulu tahun 2003 teng pundi Piungan. Oke. Nggih. Pasar Tegarejo nggih. Dongkelan. Oh nggih nggih nggih. Dulu penyakitnya apa Ibu? Itu pertama sepisah menikah kalau berenang apa tertidur Pak, tertidur dari menderita tidur enggak. Nggih. Jo. Mantul. Nggih. Yo kehilangan jejak. Nggih. Sekarang Pak yang bukanya hanya seminggu sekali di rumahnya di komplek Pondok Pesantren Al Barokah. Ada nggih. Yo saged pindah di Mali. Alhamdulillah. Tahun 2003 berarti sudah 20 tahun yang lalu Ibu tasih kemutan Pak Yahya. Alhamdulillah. Nek biyen jenengan tak ngapusi mesti mboten mungkin kemutan kula kurang ajar Pak yang ngapusi. Bagaimana? Tapi karena Pak tidak pernah nikah dia pindah dimanapun selalu dipadosi kali para pancen sebab mau kata ingkang mantun tur mboten disuwuni arto. Dipindahan uang gak dulu Pak Yahya. Mboten disuwuni arto. Saestu jenengan mboten maringi. Ya banget. Guyan. Alhamdulillah. Malah kalau zaman dulu kalau sembuh nggak dipindahin uang malah dikasih uang biasanya Ibu. Zaman tahun dulu kalau sembuh itu nggak ada yang minta uang. Malah kalau sembuh dikasih sama Pak Yahya 1 juta, ada 500, ada sembuh pasti tak kasih sebagai ucapan rasa syukur kula dumateng Gusti Allah. Sebab ini kasih gadah program damel pesantren, jadi belum ada banyak pengeluaran. Saat ini kan pengeluarannya kan pesantren terus, jadi kita sekarang malah kita saat ini malah ngajak agar mau jamaah, ayo sini foto waras pesantren dibantu gimana? Sing rumoso gak ada kelebihan rezeki. Nah dia ngoten mantun malah jual kang GKI. Nah sekarang udah sembuh, nek wonten rezeki, ayo bareng-bareng kita perjuangan untuk pencarian dan pesantren pun saged sukses ya. Termasuk niki mobilnya panjenengan gadah anak putu keluarga ingkang mlebet SMP kok dereng ketampi saged dilibatkan teng mriki teng MTS, jadi mondok nggih sekaligus sekolah nggih, mendapatkan pelajaran formal terus sekaligus mendapatkan pelajaran agama. Jadi untuk dunianya dapat, untuk akhiratnya dapat. Juga ingkang rumah gadah putra lan wayah ingkang sampun dugi titi wancinipun sekolah wonten SMP kok dereng lebet teng SMP saged dipun alberkan teng mriki insyaallah tasih nampi. Mangke saged menghubungi Gus Adi nggih. Iki Mas Adi kula deten anak kula. Ngaten nggih. Kados pangaten ya saebu kagem untuk pasien-pasien ingkang enggal kados biasanipun sinten kemawon ingkang badhe derek berobat melalui pengobatan ingkang Pak Yahya pimpin kula atur ingkang mantep nggih, pertamanipun kudu ingkang mantep sungguh-sungguh yakin kepada Allah lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya Gusti Allah badhe maringi mantun penyakit kula tolong diribetken teng ati, karena itu metode pengobatan Pak itu mengandalkan kekuatan doa. Apa artinya doa kalau tanpa dilandasi oleh suatu jadi penjukanipun mandi kita yakin dengan Gusti Allah. Ongko kali kedangkang teladan, sebab yang namanya penyakit itu datangnya secara tiba-tiba tapi perginya pelan pun mantep dan pasien payah nek dereng mantun tetap diaturi rawuh sampai sembuh. Jadi jangan tanggung-tanggung sampai sembuh, dan Pak Yahya mau berusaha semua mungkin. Saya sangat menyadari bahwa rata-rata yang datang ke tempat Pak Yahya itu adalah sisa-sisa dari
sakit. Jadi di tempat lain itu perkumpulan buangan rumah sakit yang sudah keluar masuk rumah sakit belum sembuh. Di sini kita ajak berdoa bersama, gimana? Gua ajak sarang-sarang TV, gua ajak sarang-sarang nangis di mata Gusti Allah psikoterapi alhamdulillah sampun kata yang dipun paringi masalah kesembuhan nonton yang sekali datang nonton juga banyak, tapi banyak pula yang sembuh tapi secara bertahap. Datang pertama alhamdulillah waktu datang seperti sampai nonton kaca pun, nanti minggu depan datang lagi kali kontrol kali lapor ini Pak Yahya alhamdulillah sama juga kalau soal malih sudah disebut asma oleh Pak Yani itu kok alhamdulillah menonton kaca pun sehingga diparingi mantul nanti ya dan setelah sampai sembuh. Nah nempel mantul itu bebas tak saya jengkel mutan kali pulau alhamdulillah nek mboten kemutan yo kebangetan namun ada ndak sampun nggih. Jadi kalau sudah cukup bebas, tapi kalau bisa ya tetap dilanjutkan mboten ketanggung 8 hari sekali kan Pak ya mengadakan adzan rawuh di samping ngalah kuda tapi juga mugawi nyambung silaturahim mboten ketanggung 8 hari nah ngoten nggih. Lajeng niku badipun Pak Yahya ingkang biasa kula ginaken kagem ngobati dumateng para pasien-ipun niki ramuan tradisional asli peninggalan nenek moyang kula pangarsami ingkang teng botol kula paringi jeneng bobok gondo rasa penatas. Ayo bareng-bareng 1 2 3 bobok. Dilanjut Mbak Feni cerita yang kemarin ini sebelum besok ikut mujadah mungkin ada cerita yang kemarin belum selesai ini pengalaman kisah pribadi ini gimana ini? Ceritanya udah beda lagi. Apa lagi boleh diceritakan untuk pemirsa MJTV ini biar pada lebih rajin berzikir gitu. Kemarin Selasa sama juga ya, tidak perlu diceritakan, sama juga baru zikir ada burung tapi cuma sebentar. Tidak perlu diceritakan. Ini yang paling ngeri itu sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, agak keras suaranya. Kira-kira sebulan yang lalu. Bulan yang lalu ya. Saya kan layat, agak kenceng Mbak. Layat ke orang meninggal. Iya ya. Kebetulan itu juga layatnya 2 kali. Pertama itu layat dulu tetangga tapi sudah pindah rumah, kenal. Terus layat kebetulan beragama Katolik ya. Beragama Katolik ya. Tetangga. Terus saya layat itu malam jam rombongan, nggak cuma sendiri, rombongan ya. Rombongan paling ya 5-6 lah, 7 orang lah kira-kira. Itu jenazah belum ditutup toh. Kan dia Katolik. Di mana, di Panti Rapi. Bapak-bapak. Oh, posisinya di Panti Rapi ya? Panti Rapi, saya layat. Jenazah belum ditutup Pak gitu ya? Oh, jam berapa ya kira-kira? Bar Isya mungkin ya? Ya Bar Isya, pokoknya jam 6 atau setengah 7 ya, benar Bar Isya itu. Ya antara maghrib Isya? Ya, setelah maghrib mereka setelah Isya berangkatnya. Terus sampai sana tuh belum masuk ke, baru di parkiran itu kok hatinya udah nggak tenang, kayak nggak enak itu loh. Ada apa nggak tahu kok. Ya saya ngerosok ini kok mesti yang meninggal itu. Yang meninggal itu nggak tahu, pokoknya saya terasa nggak enak, duk begitu masuk. Saya memang nggak pernah mau lihat orang yang meninggal kecuali keluarga. Oh ya, nggak mau lihat orang yang meninggal kecuali keluarga. Sanak saudara mau, tapi orang lain nggak mau. Ya, terus saya nggak lihat dong, langsung saya duduk. Duduknya udah tambah kenceng banget sih, deg-degan. Kencang sekali sampai ndrodok, badan saya ndrodok, mata saya seperti apa ya, kayak diculek gitu rasanya, pokoknya kayak ketarik semua. Posisi di? Duduk di sekitar jenazah ya? Jenazah seberangnya, kita kan duduk sini kursi. Oh ya, sekitar 2 meter dari. Panti Rapi kan ada tuh bagian tempat apa istilah ya? Tunggu jenazah ya? Bukan, tempat orang meninggal kan ada yang nggak ada di rumah, ditaruh khusus iya. apa ya? Transit apa ya? Bukan transit. Alah kok. Paham. Tempat rumah duka lah. Ya, rumah duka ya, rumah duka khusus.
Nah itu kan jenazah di situ, Nggih. sini kan pintu masuk, kita kan duduk di sini menghadap jenazah juga, tapi kan nggak kelihatan, cuman dia terbuka jenazah. Nggih, nggih, nggih. Belum ditutup, kalau Katolik kan bisa Nggih, berhari-hari. nggih. Terus Nah, terus saya tuh deg-degan udah, wah deg-degannya udah, dan deg-degannya itu kok kayaknya saya dibuat lupa, nggak berdoa, nggak apa-apa. Soalnya cuma ketakutan sih, ya nggak ketakutan tuh, rasanya kok berubah kayak nggak, kayak ada apa nggak apa, gelisah terus gelisahnya Iya. makin kenceng, dan saya kok rasanya ini loh nggak punya pikiran kalau mau berdoa, nggak tahu kayaknya dulu kayak dibuat lupa apa gimana, nggak tahu, nggih, nggih. nggak bisa berdoa, ya nggak berdoa lah, cuman kok rasanya semua bisa kok tawa guyon, saya itu rasanya udah nggak tenang. Ini saya tahu ini jenazahnya, saya kepingin pergi ya. Terus dan kebetulan waktu itu saya setelah layat itu jam berapa pulang ya agak lama, mereka berbincang-bincang ajak pulangnya lama ya. Terus habis dari situ jam 7 pas setengah 8, terus saya nggak langsung pulang, harus ngantar saudara ke tempat ada keperluan gitu, saya ngantar sampai pulangnya kan jam setengah 10, oh ya kalau nggak salah lupa, setengah 10 ke jam 10. Terus rasanya kok cuman nggak tenang, tapi kok kayaknya terlupakan kalau saya harus berdoa, di jalan pun nggak berdoa, kok rasanya kok nggak enak tuh. Nggih. Rasanya kok seperti ada sesuatu kayaknya Iya. arwahnya itu nempel di dada saya. Terus saya. Nempel, tapi dia tidak bisa masuk, Oh, iya, cuma iya. nempel, Terus? nggak bisa masuk. Soalnya kan sudah dilindungi sama Pak Haji Yahya, nggak bisa masuk. Didoakan Pak Haji Yahya ya. Iya, sudah ada perlindungan. Terus sampai malam tuh masih nggak tenang, rasanya kok mau ngapa-ngapa rasanya kok cuman drodok aja, kok nggak kepikiran kalau doa, nggak tahu kok saya saya kok kayak dilupakan itu loh. Heran, biasanya saya mesti berdoa kalau di jalan pun berdoa, ini enggak. Terus udah jam 12 begitu berdoa, kayaknya udah yang nempel itu udah pergi. Jadi yang terjadi arwahnya kayak nempel di jenengan itu ya. 2 kali Rohnya kayaknya ya. kayaknya nempel. Terus yang kedua kali layat juga, ini Dibantul. tapi tetangga, tapi nggak kenal sebenarnya, itu cuman kenal saudaranya. Iya, iya. Saudaranya meninggal di situ, terus ikut layat rombongan juga, tapi jam berapa ya itu 11 kira-kira 10 atau 11-an kira-kira dari rumah. Bantu Imogiri Jetis. Sampai sana kan naik motor, kebetulan saya ketinggalan, mereka udah sampai. Begitu saya kok rasanya juga deg-degan. Iya, iya. Oh, jadi setiap layat jenengan deg-degan terus ya? Di sana kebetulan kok bukan Katolik, itu pas Islam ya. Oh, dia Islam. Yang saat ini kedua, jenazahnya Islam ya. Di pocong tapi masuk di peti pak ya kalau nggak Iya, salah, iya. saya pokoknya nggak Iya, iya. lihat. Ada yang di peti Pokoknya dia kayaknya ada di peti kayaknya, mau ada petinya. Terus jenazah juga kan masih ada kayaknya kebuka, terus saya begitu deg, soalnya sebelum berangkat di jalan saya berdoa dulu saya tuh doa sepanjang jalan, saya berdoa. Begitu deg, drodoknya itu nggak begitu seperti yang kemarin. Itu selisihnya nggak lama loh, itu kira-kira seminggu layar lagi, kira-kira seminggu. Yang kali ini peristiwanya apa itu? Layat juga, Diwerui, maksudnya di apa? Di apa ini? nempel juga. Nempel juga. Oh. Jadi tapi deg-degannya nggak begitu, soalnya di tengah jalan saya sebelumnya udah doa dulu, Berzikir ya. bukan berzikir, doa. Doanya apa itu waktu itu? Ya, Doanya apa ya? cuman minta keselamatan aja. Minta sama keselamatan ya, Allah. sama Allah ya. Minta keselamatan sama siapa Pak? Sama Allah. Oh, sama Allah ya, alhamdulillah ya. Sama Allah. Pokoknya saya terus sampai di sana, saya kok deg-degannya udah mulai, nggak langsung duduk, mulai ya. Saya berdoa supaya saya itu pokoknya dijauhkan dari orang jahat, dijauhkan dari setan, dari Selama selama berdoanya layat itu. Begitu datang saya udah ya begitu kan udah
salaman pokoknya udah ketemu sama keluarganya ya, yang itu saudara itu keluarganya yang tetangga saya. Nah, terus udah begitu udah mereka berbincang, saya udah rodok-rodok, saya doa sendiri. Doanya gimana ya, Mas? Saya doanya doa sendiri ya, cuman minta keselamatan supaya Sama Allah ya. supaya saya dijauhkan dari setan, dari supaya tidak nempel sama saya. iya. Dan saya juga mendoakan supaya almarhum itu yang meninggal itu husnul khotimah, Husnul khotimah ya. supaya diterima Allah di sisinya. Diterima Allah di sisinya ya. Oh. Terus rasanya kok Jangan berdoa kepada Allah juga ya intinya ya. itu sama doa sendiri, sama minta Allah supaya saya selamat, supaya tidak mengganggu jenazahnya, itu arwahnya tidak mengganggu saya. Minta petunjuk doa kepada Allah agar arwahnya tidak, Sama terakhir minta husnul khotimah supaya arwahnya diterima ya. almarhum Husnul khotimah ya. di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Itu Terus aja. habis itu terus udah langsung rasanya dia udah nggak berani nempel dah. Tapi nggak berani masuk nih Mas. Gitu ya. Cuma nempel, tapi kan terasa kok nempelnya sampai juga ke rumah. Oh gitu. Tapi drodoknya masih kan nempel, drodoknya masih cuman apa ya? Dia mau merasuki saya apa ya? Padahal nggak kenal tapi merasuki saya. Tapi apa ya? Ya semua itu kan berkat pertolongan sama perlindungannya Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Doa dari beliau ya. dari doa-doa. Doanya. Ini sebelum penutup nih, Mbak. Himbauan untuk besok mujadah apa nih? Biar datang, coba dihimbau dong, dihimbau. Datang dong gitu, apa gimana? Besok harus hadir, karena apalagi Hadir kemana? Dijelaskan dulu dong, hadir apa gitu. Dihimbau biar datang coba. semua pemirsa Dimanapun berada, dimanapun berada, dimohon hadiri mujadahan. di mana? Di tempat Di apa? tempatnya Pak Haji Yahya. Hadiri mujadah itu ya. Ya. Apalagi ini apa ya? Ini mau menjelang apa itu? Hari apa? Hari apa itu? Ada apa? Itu. Hari Suro. Hari Suro. Itu Oh. perlu sekali hadir. Mujadah karena ya. Mujadah penting sekali. Penting karena sekali kita ya. minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya Karena Allah, masya Allah. Suro itu, Ah. malam Suro itu Ya, banyak para dukun ilmu hitam, banyak apa ilmu hitam pada para dukun ilmu hitam pada bertapa. pada bertapa. Pada apa Semedi namanya? saya ya. Bukan bertapa, bukan berserah diri. Persemedi, bukan? Ya, Ya. artinya apa? Apa ya? Mereka apa ya istilahnya itu? Ya, paham lah. Jadi dengan mujadah harapannya apa, Mbak? Harapannya Ya, dia harapannya supaya kita dapat barokah, juga bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala. Nanti jangan juga harus datang kan, jangan yang mengajak, datang dong. Itu pasti, karena apalagi mau memasuki bulan Suro itu perlu benteng. Benteng ya, perlu benteng diri, doanya dulu. berdoa. Masya Itu Allah. sangat penting karena malamnya itu wah berbahaya, Ditunggu ya berarti ya. banyak setannya keluar. Gitu ya. Terima kasih ya. Penutupnya gimana? Penutup. Ya penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Disaksikan oleh Pak Narkoni, ahli pijat internasional, bimbingan Bapak Haji Yahya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Sama-sama. Lanjut. Alhamdulillah. Oke. Oke.